Sahabat petani, kita langsung aja ke lokasi untuk penghematan waktu. Jangan kita berlama-lama. Go! Alamnya juga satwa dan seisinya, mari kita jaga kelestariannya untuk kehidupan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik pada sahabat sinergi eco farming. Sekarang ini saya berada di kebun kelapa sawit Bapak Sudiran yang terletak di Kenagarian Dusun Tangah, Kabupaten Solok Selatan. Ini kelapa sawit yang sudah berumur 8 tahun yang akan diaplikasikan pakai pupuk eco farming dengan dosis untuk aplikasi pertama 2 liter biang eco farming. Nah, kemudian kita aduk dengan 2 liter air perasan tebu dan kita aduk kembali menggunakan air sebanyak 200 liter. Dan untuk diaplikasikan ke kelapa sawitnya 2 liter per pokok ataupun per batang kelapa sawit. Itulah cara untuk pemakaian pupuk eco farming super aktif, organik super aktif di kebun kelapa sawit Pak Sudiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengaplikasikan untuk pupuk eco farming terhadap tanaman kelapa sawit yang sudah berumur 7 sampai 8 tahun. Ini kepunyaan Bapak Sudiran. Ini dengan dosis 2 liter biang eco farming kita aduk dalam 200 liter air dan kita aplikasikan ke satu pokok tanaman kelapa sawit 2 liter kita siramkan. Itu cara mengaplikasikan untuk pupuk eco farming terhadap tanaman kelapa sawit. Tunggu. Ya. Oh, cara pengaplikasiannya mudah, sangat mudah ya Mas ya? Iya. Nah, nanti kita permudah lagi Mas. Iya. Nah, jadi untuk satu pokok ini nanti kita kasih nanti 1 liter aja lagi. Ya, untuk pengaplikasian untuk yang kedua Mas. Yang kedua ya. Ya. Itu nanti kita kasih jarak nanti dia 2 bulan berikutnya Mas. 2 bulan. Ya. Nah, kemudian nanti baru diselang-seling sama pupuk kimia Mas. Pemakaian pupuk kimia cukup aja nanti itu setengah kilo. Untuk kimianya yang pupuk apa itu Pak? NPK Mutiara Mas. NPK Mutiara. Ya. Ya, betul Mas. Semua itu Pak? Iya. Buah, ya kan? Yaitu memenuhi unsurnya NPK Mas. Tanggapan Mas sekarang ini gimana pendapat Mas untuk pengaplikasian pupuk eco farming ini Mas? Ya bagus apa cara kerjanya Pak? Ya. Ya mudah. Efektif. Ya kalau susah kerjanya. Ya, itu Mas. Ya, pemakaian pupuk eco farming ini Mas, karena dia organik. Iya. Ya, berlebih dia bagus Mas. Iya. Nah, kalau dia kurang, itu nggak bagus Mas. Kalau kurang ya. Ya, berlebih dia bagus. Karena di dalamnya ini ada mikroba dan bakteri yang baik nih Mas. Iya. Ya, dia makhluk hidup nih. Nggak nampak di mata Mas. Oke, siap Mas? Ya. Tuh. Ini Mas yang mana ini Mas? Bang, kawan Bang, apa Pak? Setahu Mas berapa nih kalau yang 25 liter nih hasil panennya Mas? Kita belum tahu Pak. Belum tahu semuanya. Yang mana nih? Kawan tuh yang apa itu? Oh itu. Yang kelas tuh kita di lapangan aja perawatan. Oh iya ya. Itu Mas. Oke lah Mas, lanjutkan kerjanya Mas ya. Ini gimana itu gambarnya Cik yang sama Mas itu tadi?
Ya, menurut Mas ini untuk mengaplikasikan pupuk eco farming ini terhadap tanaman kelapa sawit itu sangat efektif, mudah, kemudian untuk cara kerjanya pun tertolong para pekerja yang di kelapa sawit ini. Kalau pakai pupuk kimia biasa yang pemerintah punya yang subsidi itu kan mengangkut ataupun mengangkat karung itu sebanyak ya seberat 50 kilo. Nah, kalau sekarang ini enggak lagi. Nah, kita main siram aja. Dia untuk pengaplikasian untuk tanaman apa ini ada tanaman kelapa sawit ini ada caranya ada 3 macam. Yang pertama penyemprotan, kemudian penyiraman, kemudian biopori. Biopori adalah dibuat lubang seimbang, 4 lubang 1 pokok. Kalau penyemprotan itu memakai cap yang manual ataupun yang pakai mesin ataupun tenaga diesel yang lainnya. Yang untuk biopori itu kita gali lubang. Yang untuk penyiraman seperti inilah. Satu pokoknya untuk aplikasi yang pertama itu 2 liter. Untuk yang tahap keduanya nanti 1 liter. Pemakaian pupuk eco farmingnya. Jadi untuk apanya Pak Cik, yang hal-hal yang harus kita ketahui tentang apa namanya ini pemasangan pupuknya itu dengan alat apa saja yang tidak diperbolehkan gitu kan, mana tahu ini ada efek sampingnya gitu kan. Ya. Ya. Untuk para petani kelapa sawit ataupun petani yang lain untuk tanaman yang lain, untuk mengaplikasikan untuk pupuk eco farming itu bahan-bahan yang tidak boleh dicampur. Yang pertama fungisida, insektisida yang bersifat kimia yang sifatnya instan, itu tidak boleh tercampur oleh pupuk eco farming. Kemudian bekas cap pemakaian insektisida, fungisida dan kimia lainnya tidak boleh tercampur dalam keadaan satu tempat ataupun dalam keadaan satu waktu. Jadi untuk pemakaiannya diberi jarak. Apabila Bapak nanti melakukan pemupukan terhadap kelapa sawit menggunakan pupuk kimia, biarkan dengan waktunya minimal 1 minggu. Baru dilakukan pemupukan untuk aplikasi ke eco farming. Ataupun nanti 14 hari diberi jarak antara pemupukan kimia sama dengan pupuk organik super aktif eco farming. Demikianlah untuk cara memakai ataupun aplikasi pupuk organik super aktif eco farming. Jadi teman-teman semua atau saudara-saudara, hari ini kita berada di Tran Dusun Tanga, yaitu di kebun sawit Pak siapa namanya Pak? Sudiran. Pak Sudiran. Ya, kebetulan sawitnya ada berapa hektar Pak? 25 itu. 25 hektar pemirsa. Jadi kita di sini bersama Bapak kecil kita, yaitu Pak. Beliau adalah salah satu Sultan pupuk eco farming. Sultan pupuk eco farming. Nah, jadi saya sebelum masuk pembahasannya, tentu kita bertanya dulu bagaimana pupuk organik eco farming ini untuk kita pergunakan untuk tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita, contohnya seperti pohon sawit dan juga pohon-pohon yang lainnya, tumbuh-tumbuhan yang lainnya. Jadi kita tanya dulu apakah pupuk eco farming ini bisa dipergunakan untuk tumbuh-tumbuhan yang lain. Baik, saya jawab dari pertanyaan dari saudara Roni. Apakah pupuk eco farming ini bisa dipergunakan untuk tanaman yang lain, bukan untuk kelapa sawit saja? Jadi saya jawab bahwa untuk pupuk organik super aktif eco farming ini itu bisa dipergunakan, diaplikasikan ke semua tanaman. Dari tanaman sepertinya tanaman hias, kemudian untuk cabai, terong, jagung, kacang-kacangan, termasuk tanaman tua yang lainnya, kelapa sawit, kelapa, karet, kulit manis, kurma, dan lain-lain. Jadi untuk pemakaian pupuk eco farming ini untuk aplikasi ke tanaman tua seperti kelapa sawit
itu dosisnya berbeda dengan tanaman yang lain seperti cabai, tomat, terung, jagung, dan yang lain. Karena tanaman tua untuk kelapa sawit itu dosisnya banyak, yaitu untuk 1 hektar tanaman kelapa sawit itu membutuhkan pupuk organik eco farming ini, yaitu 1 botol untuk pemeliharaan. Yang kalau apabila untuk aplikasi pertama untuk menaikkan pH, kemudian menaikkan produksi ataupun panen, itu kita kasih dosis 2 botol, kita campur dengan pelarut air kelapa ataupun air perasan tebu, itu sebanyak 2 liter. Jadi untuk 1 botol, untuk 1 liter biangnya diberikan air perasan tebu ataupun kelapa. Itu nanti aplikasinya kita campurkan biang eco farming tadi untuk 2 liter biang eco farming dicampurkan ke 200 liter air. Kemudian kita aduk merata dan bisa diaplikasikan ke tanaman kelapa sawit. Untuk per pokoknya itu kita kasih 2 liter. 2 liter kita kasih untuk sekeliling tanaman kelapa sawit. Dan untuk tanaman yang lain seperti tanaman muda, sayur-sayuran, itu untuk dosis pemupukan eco farming ini cukup untuk 1 hektar habis, yaitu 8,5 tube ataupun 8,5 botol. Ada juga yang 10 botol seperti ke padi. Dari pengolahan lahan sampai panen itu menghabiskan 10 tube ataupun 10 botol eco farming. Itu untuk padi. Kemudian untuk cabai habis, yang untuk 1 hektar menghabiskan 8,5 biang eco farming ataupun 8 botol eco farming. Demikianlah untuk hari ini saya berikan informasi kepada rekan-rekan para petani yang ada khususnya di Indonesia maupun khususnya di Kabupaten Sulawesi Selatan, dan saya berada sekarang ini di Kecamatan Sangir Batanghari, Nagari Dusun Tangah. Demikianlah Bapak-bapak, Ibu-ibu, apabila kita memakai pupuk organik super aktif ini, yaitu eco farming, pengaplikasiannya untuk ke tanaman sangat mudah, efektif, dan murah. Harganya pun terjangkau dan mengurangi biaya bagi petani-petani kita yang lain, mengurangi biaya, dan Bapak-bapak, Ibu akan merasakan nantinya keuntungan memakai pupuk eco farming, yaitu masa panen kita cepat, kemudian masa produksi, hasil panen kita meningkat, dan tanaman kita subur, yaitu lahan subur, petani makmur. Kemudian biarlah tanaman itu nanti yang bicara sendiri. Demikianlah Pak Roni yang bisa saya berikan informasi kepada para sahabat petani yang ada di Indonesia, khususnya di Kabupaten Sulawesi Selatan, Penagarian ini kita berada sekarang ini di kebun sawit Nagari Dusun Tangah. Demikianlah Pak Roni. Ya, saudara-saudara, itulah tadi sedikit gambaran dari master kita, bagaimana caranya pemasangan pupuk eco farming itu tadi sudah dijelaskan, dan itu sangatlah mudah. Mudah-mudahan untuk kedepannya para petani-petani kita yang ada di terkhusus di Sulawesi Selatan, yaitu terutama sekali keberadaan kita ini di Kecamatan Sangir Batanghari, cukup luas lah tempat lahan pertanian kita di sini. Mudah-mudahan dengan adanya pupuk organik eco farming, tanaman kita menjadi subur, segar, dan akan menuaikan hasil yang memuaskan. Salam eco farming. Go berkah, no riba. Juga satwa dan seisinya. Mari kita jaga kelestariannya
untuk kehidupan bersama.